Perkenalkan, nama saya Agatha Fabian dengan NIM 20-11199-EK-23-23155. Di sini saya akan membawakan presentasi saya guna memenuhi ujian akhir semester Matematika Ekonomi 1. Presentasi ini akan terbagi menjadi 3 soal. Saya akan mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 membahas tentang aplikasi derivatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Optimisasi sendiri adalah suatu proses untuk memaksimumkan suatu nilai yang diinginkan atau meminimumkan suatu nilai yang tidak diinginkan. Nah, adapun aspek-aspek tersebut, misalnya ingin memaksimumkan laba perusahaan, ingin memaksimumkan pendapatan, memaksimumkan penjualan, atau memaksimumkan penerimaan pajak. Kemudian untuk aspek-aspek yang ingin diminimumkan, biasanya meminimumkan biaya, meminimumkan risiko, dan sumber daya. Nah, jika terdapat fungsi Y sama dengan Fx, seperti yang ada di sini, nah, ini maka akan didapatkan beberapa nilai X, yang mana salah satu nilai X tersebut dapat memaksimumkan atau meminimumkan fungsi F atau Y-nya. Nilai X yang memaksimumkan atau meminimumkan disebut dengan nilai ekstrim. Nah, fungsi F terdiferensial paling sedikit 2 kali, dimanapun di dalam domain. Nah, jika dilihat dari grafik yang tertera, grafik ini, maka akan didapatkan informasi bahwa fungsi F mencapai maksimum lokal pada titik A dan mencapai minimum lokal pada titik B. Titik ini disebut maksimum atau minimum lokal karena hanya mencakup daerah yang ada dalam kotak. Nah, di luar kotak kemungkinan tidak ada titik lain yang kemungkinan ada titik lain yang lebih ekstrim daripada kedua titik tersebut. Kalau dipandang secara global, mungkin titik tersebut, titik A dan titik B ini, belum mencapai maksimumnya atau minimumnya. Nah, lanjut. Nah, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang maksimum dan minimum secara lokal serta maksimum dan minimum secara global. Jika tidak terbagi menjadi area tertentu dan melihat keseluruhan dari grafik, maka akan didapatkan nilai maksimum global pada titik A. Nah, ini adalah nilai maksimum global dan minimum global pada titik B. Nah, ini tanpa membagi-bagi grafik. Kemudian, jika grafik ini terbagi menjadi beberapa bagian yang ditandai dengan titik M, N, dan O, maka akan didapatkan titik ekstrim lokal. Nah, jika meninjau area M sampai dengan N, maka akan didapatkan titik maksimum lokal, yaitu di titik C. Kemudian, jika meninjau area N sampai O, nah, maka akan didapatkan titik minimum lokal, yaitu titik D. Lanjut. Kemudian berikut ini merupakan kaitan konsep optimisasi dengan turunan. Jika melihat garis singgung dari grafik A, ini terdapat garis singgung. Mengenai garis singgung ini mengenai titik lokal maksimum pada grafik, atau kalau di grafik itu ditunjukkan dengan X1. Kira-kira berada di sini, X1. Kemudian, maka gradien dari grafik yang terdapat tepat di garis singgung ini adalah gradiennya 0. Begitu pula ketika grafik berada pada titik minimum lokal. Nah, di sini ada garis singgung juga, dan menyinggung garis yang ditunjukkan oleh X2, maka gradien grafik tepat di titik ini adalah 0. Nah, atau bisa juga dijelaskan dengan persamaan ini, yaitu f aksen X1 sama dengan 0, atau turunan dari X1 sama dengan 0, dan f aksen X2 sama dengan 0, atau turunan dari X2 sama dengan 0. Dan ini adalah titik ekstrim.
Nah, namun tidak semua f aksen X yang sama dengan 0 ini merupakan titik ekstrim. Nah, tapi dia juga ada titik belok. Nah, contoh B dan C ini merupakan titik yang mempunyai turunan sama dengan 0, namun dia hanya berperan sebagai titik belok. Nah, pada grafik B dan C menyatakan titik pada grafik f aksen X sama dengan 0 adalah titik belok dikarenakan tidak memaksimumkan atau meminimumkan grafik, serta arah gradien sebelum titik dan setelah titik itu sama. Dari positif, lalu positif lagi, kemudian negatif, lalu negatif lagi. Nah, untuk menjadi titik ekstrim itu sendiri, maka harus terjadi perubahan gradien antara sebelum titik dan setelah titik. Nah, seperti ini. Misalnya ini dengan gradien positif, lalu titik, lalu gradien negatif. Nah, dia memaksimumkan. Kemudian gradien negatif, lalu gradiennya positif. Nah, dia meminimumkan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan teorema yang pertama, jika terdapat f aksen ekster sama dengan 0 dan f double aksen ekster lebih besar dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik minimum lokal di ekster. Kemudian teorema berikutnya adalah jika didapatkan f aksen ekster sama dengan 0 dan f double aksen ekster kurang dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik maksimum lokal di ekster. Nah, ini merupakan contoh aplikasi derivatif di bidang ekonomi. Soal ini membahas tentang penerimaan pajak maksimum. Nah, diketahui persamaan yang pertama, P sama dengan 15 min Q. Ini merupakan persamaan untuk demand. Dan persamaan yang kedua didapatkan P sama dengan 3 plus setengah Q. Ini merupakan persamaan supply. Nah, kita juga tahu bahwa pajak yang disimbolkan dengan T ini merupakan pajak untuk setiap unit barang yang dijual. Pertanyaannya adalah, jika diinginkan penerimaan pajak maksimum, berapa besar pajak per unit yang harus ditetapkan? Nah, jadi di sini kita mencari dua, ya. Yang pertama adalah eh, penerimaan pajak total, penerimaan pajak maksimum yang dilambangkan dengan T besar itu berapa, dan berapa besar pajak per unit. Nah, nominal dari pajak per unit atau disimbolkan T kecil itu berapa? Oke, lanjut. Kita tulis ulang persamaannya. P sama dengan 15 minus Q, ini untuk persamaan demand. P sama dengan 3 plus setengah Q, ini persamaan supply. Nah, kita tahu bahwa T atau pajak ini melekat pada persamaan supply. Jadi persamaan supply-nya kita tulis ulang, ditambahkan dengan T. Nah, kemudian kita pindah ruaskan. Jadi T sama dengan P minus 3 minus setengah Q. Nah, kemudian karena dianggap ekuivalen, di mana price demand sama dengan price sekunder, price demand sama dengan price supply, kita substitusikan untuk P ini diganti dengan price demand-nya, persamaan demand-nya, yaitu 15 min Q, min 3, min setengah Q. Kemudian didapatkan persamaan T untuk pajaknya adalah T sama dengan 12 minus 1 setengah Q. Nah, dilanjutkan. Untuk penerimaan total pajaknya atau T kapitalnya ini kita dapatkan dari pajak dikalikan dengan Q. Nah, T pajak ini adalah 12 minus 1 setengah Q dikalikan dengan Q sama dengan 12 Q minus 1 setengah Q kuadrat. Ini penerimaan total pajaknya. Nah, untuk memaksimumkan penerimaan total pajak, maka kita akan menurunkan persamaan tersebut. Jadi, T aksen sama dengan 0. T aksennya, rumus ini kita letakkan di sini. 12Q minus 1 setengah Q kuadrat sama dengan 0. Didapatkan Q sama dengan 4. Nah, karena kita sudah mendapatkan Q-nya, kita bisa mencari pajak per unitnya, nominal pajak per unitnya. T sama dengan
12 minus 1,5 Ki. Nah, Ki-nya kita substitusikan 4, kita masukkan 4, lalu dapatkan 12 minus 6 sama dengan 6. Kemudian, ketika kita sudah tahu pajak per unit, kita bisa tahu penerimaan pajak totalnya, yaitu T besar sama dengan T kecil dikalikan Ki. T kecilnya 6 didapatkan dari ini, kemudian dikalikan dengan 4, Ki didapatkan dari pengerjaan sebelumnya. Didapatkan T besar, penerimaan pajak total itu sebesar 24. Jadi, pajak per unit yang harus ditetapkan untuk memaksimalkan penerimaan itu sebesar 6 satuan. Sedangkan penerimaan totalnya sebesar 24 satuan. Dilanjutkan soal nomor 2. Soal ini membahas tentang integral dan aplikasinya. Untuk soal nomor 2, diketahui pada pabrik kaos Apollo terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T dengan satuan ratus juta rupiah per tahun. Nah, untuk persamaan R aksen T-nya terdapat di sini, di bawah ini, yaitu 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Untuk pertanyaan poin A, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Untuk pertanyaan yang poin B, hitunglah profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Oke, kita dapatkan data di sini. T adalah umur, satuannya tahun. R adalah rate atau pendapatan per tahun. Satuannya ratus juta rupiah. C adalah biaya, itu 50 juta per tahun. Dan kita juga bisa mendapatkan CT, yaitu 50T. Lanjut. Nah, kita tulis ulang lagi di sini rumus R aksen T-nya. Nah, pertama-tama, untuk mengetahui pendapatannya, kita harus tahu R-nya. R-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita tulis RT, lalu kita melakukan integral untuk R aksen T dt. Nah, integralnya seperti ini. Nah, kemudian integral R aksen T-nya rumus yang di awal ini dimasukkan ke sini. Jadi 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt. Nah, lalu kita memisalkan penyebutnya ini dengan U. Jadi 4T kuadrat plus 6T plus 1 sama dengan U. Kita turunkan dulu penyebutnya, yaitu DU per DT sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Kemudian DU per DT sama dengan 8T plus 6. Kemudian kita bagi 2. DU per DT sama dengan 2 dalam kurung 4T plus 3. Nah, lalu kita membuat DT sama dengan, jadi ada pindah ruas. Jadi DT sama dengan 1 per 2 dalam kurung 4T plus 3 DU. Nah, lalu DT yang sudah jadi ini, kita tulis kembali sesuai peintegralan di awal. Jadi, ini pembilangnya tetap 4T plus 3, lalu penyebutnya diganti dengan U, ya ini. Lalu DT-nya kita ganti dengan ini. 1 per 2 dalam kurung 4T plus 3 DU. Nah, karena ini sama, jadi ini saling membagi. Nah, tersisa integral 1 per 2 U DU. Nah, karena ini konstanta, 1 per 2-nya ini konstanta, kita pindahkan ke depan. Jadi 1 per 2 integral 1 per U DU. Nah, jika dikerjakan, nah kita dapatkan setengahnya, kita tetap tulis setengah. Lalu integral dari 1 per U DU kita dapatkan ln U plus C. Kemudian U-nya kita masukkan yang tadi, persamaan yang jadi penyebut, yang ini. Kita masukkan ke U-nya.
Ini. Jadi RT sama dengan setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1 plus C. Lalu untuk T-nya, karena yang ditanyakan adalah 3 tahun, maka kita masukkan 3. Jadi setengah ln 4 dikalikan dengan 3 kuadrat tambah 6 dikali 3 ditambah 1. Nah, untuk yang di sini kita dapatkan 55. Lalu kita hitung lagi setengah ln 55. Nah, ln 55 ini jika didapatkan dari kalkulator itu hasilnya 4,0007. Jadi dilanjutkan dengan setengah dikalikan dengan 4,0007 didapatkan 2,0035. Nah, karena satuannya ratus juta rupiah seperti yang diberitahu di soal, maka kita dapatkan 200.350.000 rupiah. Nah, jadi pendapatan selama 3 tahun adalah 200.350.000 rupiah. Nah, lanjutkan untuk pertanyaan yang poin B, yang ditanyakan adalah profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun. Nah, kita tahu bahwa profit itu didapatkan dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Karena yang diminta 3 tahun, kita masukkan T di sini. Dan kita tahu dari soal poin A bahwa total pendapatan selama 3 tahun sebesar 200.350.000 rupiah. Dan biayanya itu adalah 50 juta. Nah, dikali 3, karena yang ditanyakan adalah 3 tahun. Ini sudah dalam 3 tahun, karena tadi yang poin A diminta selama 3 tahun, jadi tidak perlu dikalikan dengan 3 lagi. Nah, lanjut. 200.350.000 rupiah dikurang dengan 150 juta rupiah. Didapatkan 50.350.000 rupiah. Jadi, profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun sebesar 50.350.000 rupiah. Nah, dilanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini membahas tentang matriks dan sistem persamaan linear. Oke, baik. Di soal tertera diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekolan sebagai berikut. Ada Y sama dengan C plus I0 plus G. Lalu C memiliki persamaan sendiri lagi, yaitu A minus B dalam kurung Y minus T0. Nah, dengan ketentuan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 kurang dari 1. Kemudian G juga memiliki persamaan sendiri, yaitu G sama dengan GY dengan G lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kita juga tahu di sini ada keterangannya untuk Y adalah pendapatan nasional atau yield, C adalah pengeluaran untuk konsumsi, consume, G adalah belanja pemerintah atau government, I0 adalah investasi, T0 adalah pajak, A adalah autonomous consumption expenditure, B adalah marginal propensity to consume, G kecil, adalah persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Dari soal juga diketahui bahwa I0 adalah $120, A adalah $300, T0 adalah $80, dan B 3/4, G kecil setengah. Nah, dari rumus-rumus ini, kita bisa mendapatkan persamaan baru yang dikalikan saja, yaitu B dikalikan dengan T0. B-nya sendiri 3/4, T0-nya adalah 80. Jadi kita dapatkan 60 untuk B, T0. Kemudian kita juga bisa dapat gabungkan persamaan yang ini, jadi A plus B T0, jadi A-nya 300, ditambah B plus T0, kita dapatkan dari atas 60, jadi 360. Nah,
Untuk mendapatkan matriksnya, kita harus melakukan penyesuaian terhadap variabel-variabel endogen. Nah, variabel endogen itu sebenarnya apa? Variabel endogen sendiri adalah variabel yang memiliki persamaan. Nah, seperti kita tahu bahwa C di sini dia punya persamaan yang ini. Lalu G ini juga punya persamaan yang GY ini. Nah, makanya kita lakukan penyesuaian dulu. Nah, penyesuaian di sini ini memindah C dan G ke ruas kiri karena dia punya persamaan sendiri. Jadi, Y minus C minus G sama dengan I0. Nah, kemudian untuk ini persamaan yang kedua. Oh ya, ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Untuk persamaan kedua, ini juga dilakukan pindah ruas saja. Jadi, awalnya kita tulis dulu, C sama dengan A minus B dalam kurung Y mendek 0. Kemudian dilakukan perkalian B dengan Y, kemudian B dengan T0. Nah, didapatkan A minus BY plus B T0. Karena minus B dikalikan dengan minus T0, dihasilkan positif. Kemudian kita pindah ruaskan lagi, yang minus ini jadi positif. BY plus C sama dengan A plus B T0. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, kita tahu G sama dengan G kecil dikalikan dengan Y. Nah, lalu kita pindah ruaskan ke kiri semua, jadi minus GY plus G sama dengan 0. Nah, ini kita mulai masukkan untuk variabel-variabel yang sudah diberitahu datanya di depan, seperti Y min C min G. Nah, ini kan sama dengan I0. Maaf. Nah, I0 sendiri itu sama dengan 120. Nah, jadi kita masukkan Y min C min G sama dengan 120. Nah, begitu pula persamaan yang ini itu berawal dari BY plus C. Nah, B-nya adalah 3/4. Jadi langsung disubstitusikan saja. BY plus C sama dengan 360. Itu karena BY plus C sama dengan A plus BT0. Ini kita sudah hitung di awal. A plus BT0 sama dengan 360. Kemudian, untuk persamaan yang ini, itu didapatkan dari min G, Y plus G sama dengan 0. Nah, min G-nya adalah setengah, G-nya adalah setengah, Y plus G sama dengan 0. A di sini sebagai koefisien, X-nya variabelnya, dan B adalah daerah hasil. Nah, koefisien kita masukkan seperti biasa dari atas. 1 didapatkan merupakan koefisien dari Y, kemudian minus 1 koefisien dari C, minus 1 koefisien dari G. Kemudian di bawahnya, baris kedua, 3/4 itu merupakan koefisien dari Y, 1 merupakan koefisien dari C. Nah, karena dia tidak ada variabel G, maka koefisiennya dituliskan 0. Kemudian, untuk yang baris ketiga, itu minus setengah merupakan koefisien dari Y, 0 itu merupakan koefisien dari C. Nah, tapi karena variabel C tidak ada, jadi kita tulis 0. Nah, lalu, X ini merupakan variabel. Nah, Y, C, G, seperti urutan yang ada di ruas kiri, Y, C, G. Kemudian B adalah daerah hasil. Daerah hasil juga sesuai urutan ini, yaitu 120, 360, dan 0. Lalu didapatkan model matematika dalam bentuk AX sama dengan B seperti ini. Lanjut. Untuk poin B, pertanyaan yang B, soalnya adalah menentukan titik keseimbangan pendapatan nasional. Nah, untuk mencari titik keseimbangan ini, kita harus mencari determinan A terlebih dahulu. Nah, A merupakan matriks yang tadi, itu kita tulis kembali. 1, 3/4, min setengah, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, kita bisa melakukan ekspansi, ya.
terhadap baris atau kolom yang memiliki angka 0. Nah, untuk ekspansinya, untuk baris dan kolom yang punya angka 0, ini kolom ketiga ada angka 0, dan baris ketiga juga ada angka 0. Kalau untuk kesempatan ini saya pakai yang baris ketiga. Baris eh, baris ketiga kolom pertama itu minus setengah. Kita tuliskan kofaktornya. Ada minus 1, 1, dan 0. Kemudian minus 0, ini merupakan baris ketiga kolom kedua dengan kofaktor 1, 3/4, minus 1, dan ini 0. Nah, kemudian ditambah 1, yang ini, itu dengan kofaktor 1, 3/4, minus 1, 1. Nah, kemudian lakukan perhitungan determinan seperti biasa AD minus BC. A dikalikan dengan D adalah 0, minus B dikalikan dengan C minus 1. Jadi minus 1, jadinya positif 1. Kemudian dikurangi dengan 0, ditambah dengan 7/4. 7/4 didapatkan dari 1 dikali 1, dikurangi dengan minus 1 dikalikan 3/4. Nah, lalu didapatkan hasil sini minus setengah ditambah 7/4. Nah, kita samakan penyebutnya, yaitu minus 2 plus 7/4. Sama dengan 5/4, atau 1,25. Jadi kita dapatkan determinan dari A adalah 1,25. Ketika sudah mendapatkan determinan A, kita mencari determinan AY. Nah, karena ini determinannya dari AY, maka matriksnya itu kita dapatkan dari mengganti kolom variabel Y dengan daerah hasil. Nah, kolom variabel Y kan yang ini. Nah, Y, CG. Nah, Y ini kita ganti dengan daerah hasil yang di awal tadi, yang ini. 120, 360, dan 0. 120, 360, dan 0. Nah, yang lainnya, ini kolom dua lainnya ini tetap minus 1, 1, dan 0, minus 1, 0, dan 1. Nah, untuk ini kita juga melakukan ekspansi terhadap baris dan kolom yang ada nolnya. Nah, yang ada nolnya ini ada kolom ketiga dan baris ketiga. Nah, saya untuk kesempatan ini saya menggunakan ekspansi terhadap baris ketiga. Pertama, seperti biasa, menggunakan baris pertama, kolom pertama, 0, memiliki kofaktor minus 1, minus 1, 1, dan 0. Kemudian, untuk ekspansi yang kedua itu diambil dari baris ketiga kolom kedua, yaitu 0, dengan kofaktor 120, 360, minus 1, dan 0. Dan yang terakhir, dari baris ketiga kolom ketiga, 1, dengan kofaktor 120, 360, minus 1, dan 1. Nah, karena dikalikan dengan 0, dikalikan dengan 0, maka di sini tidak perlu ditulis karena hasilnya 0. Kemudian yang ini untuk perkalian dengan 1 juga tidak perlu ditulis. Jadi langsung determinannya adalah 120 kali 1 sama dengan 120 dikurangi minus 1 dikalikan dengan 360. Karena minus ketemu dengan minus, jadinya plus 360. Jadi 120 tambah 360 sama dengan 480. Nah, diketahui determinan dari AY sama dengan 480. Nah, untuk hasil akhirnya, untuk keseimbangan pendapatannya itu, Y aksen sama dengan determinan AY per determinan A. Nah, determinan AY ini adalah 480, dan determinan A tadi merupakan 1,25, sehingga dapatkan Y aksen sama dengan $384. Jadi, titik keseimbangan pada keseimbangan pendapatan nasional adalah $384. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.